Nah teman-teman, di sini kita akan VS-kan nanti ya Orbit Star A1 generasi pertama dan Orbit Star A2. Untuk Orbit Star A1 seperti ini tampilannya dia. Tidak ada colokan antena. Cuman ini bisa dimodif ya teman-teman ya. Banyak juga di YouTube yang modif antena luar ya teman-teman ya. Nah ini Orbit Star A2, penerus dari Orbit Star A1, sama-sama dari brand Advan. Ini Advan, ini juga Advan ya teman-teman ya. Ini juga Advan. Yang Orbit Star A1 ini bisa di unlock. Teman-teman bisa cek di YouTube untuk cara unlocknya. Untuk Star A2 saya belum nemu ya teman-teman ya. Atau mungkin saya yang belum lihat YouTube saja. Kalau Star A2 saya belum lihat di YouTube ya teman-teman. Apakah bisa di unlock apa belum ya teman-teman ya. Nah dia Star A2 bisa dihidupkan dengan Type-C atau bisa dihidupkan dengan power bank saja teman-teman ya. Ini bisa dihidupkan dengan dicolok dengan power bank, dia bisa hidup. Kalau Orbit Star A1 ini dia dihidupkan bisa juga dengan power bank, tapi teman-teman harus ada kabel power bank ya teman-teman ya. Teman-teman harus ada kabel power bank untuk Star A1 seperti ini. Oke, silakan disimak video kita ya teman-teman ya, semoga terhibur. Nah teman-teman, di depan kita ini ada Orbit Star A1 ya teman-teman. Nanti kita PS-kan dengan Orbit Star A2. Nah seperti ini ya teman-teman, Orbit Star A1 itu dia tampilannya seperti ini. Terus tampilan belakang sini, ini dia tidak bisa langsung dicolokkan ke power bank teman-teman. Kalau teman-teman mau colokkan ke power bank, teman-teman harus ada kabel untuk power bank ya teman-teman ya. Kabel power bank untuk Orbit. Dan sini ada WPS, WiFi. Nih, nah, seperti ini ya teman-teman ya tampilan belakangnya. Ini sebenarnya ada kakinya teman-teman ya, sebenarnya ada kakinya, cuman kakinya kita tidak pasang ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, kita cari ini namanya teman-teman ya, namanya passwordnya ini namanya teman-teman ya, namanya A84E. Oke, udah kita ketemu, kita cari dulu ya teman-teman ya. Oke, udah kesambung ya teman-teman ya. Tester home A84E. Nah, selanjutnya kita coba tes buka YouTube dulu. Nah ini teman-teman ya, buka YouTube seperti ini teman-teman, agak lelet-lelet masih teman-teman ya, masih lelet-lelet untuk buka YouTube. Lanjut aja kita tes speednya, kita speedkan sampai dengan 3 kali ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini speed test yang pertama. Untuk downloadnya tergolong kecil ya teman-teman, 0,65. Terus untuk uploadnya di sini kita lihat uploadnya 1 Mbps. Oke, selanjutnya kita coba tes speed yang kedua. Kita lihat pingnya besar ya teman-teman ya, 141. Dan untuk downloadnya di sini kecil ya teman-teman ya, 0,33.
Nah, untuk uploadnya seperti ini teman-teman ya. Untuk uploadnya 0,76. Oke, kita tes speed sekali lagi teman-teman. Untuk pingnya mengalami penurunan ya teman-teman ya. Pingnya 40. Untuk downloadnya 0,25 ini teman-teman ya. Kita lihat uploadnya di sini. Untuk uploadnya 0,22 ya teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, hasilnya. Pertama 0,65, kedua 0,39 downloadnya, uploadnya 0,76. Yang ketiga downloadnya 0,25 dan uploadnya 0,22. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengetes kecepatan internet Orbit-Star A2. Nah, Orbit-Star A2 ini bisa dihidupkan dengan powerbank, yang penting ada colokan Type-C ya teman-teman ya. Bisa dipakai sampai dengan 32 HP. Ini hanya bisa kartu Telkomsel ya teman-teman ya. Setahu saya hanya bisa kartu Telkomsel, ada 4 antena. Antenanya dia tidak bisa dilepas pasang. Antenanya dia antena permanen, ada satu port RJ45 atau top 1 port LAN di sini. Nah, oke, langsung saja kita letakkan di sini. Kita coba. Oh iya, ini namanya ya teman-teman ya. Namanya ini. Oke, Tesselhome D13D. Tesselhome D13D. Oke, kita cari ya teman-teman ya. Kita cari nama wifi-nya. Nah, ini ya teman-teman ya, udah ketemu nama wifi-nya, Tesselhome D13D. Oke, coba kita tes buka YouTube dulu. Lumayan sinyalnya ada ya teman-teman ya. Buka YouTube, keluar. Coba kita tes speed. Untuk pingnya besar sekali ya teman-teman ya. Pingnya sampai dengan 123 ini. Untuk kecepatan downloadnya 8 Mbps, 9 Mbps ya teman-teman ya. Oke, ternyata 11 Mbps ya teman-teman ya untuk download dari Orbit-Star A2 ini. Dan untuk uploadnya tergolong kecil ya teman-teman ya. Cuma 0,2 Mbps saja. Ini untuk tes yang pertama, nanti kita tes sampai ketiga ya teman-teman ya. Nah, ini tes yang kedua. Untuk pingnya bertambah besar teman-teman, 299 pingnya. Untuk downloadnya mengalami penurunan sedikit. Terus untuk uploadnya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Nah, ini ternyata mengalami peningkatan sedikit untuk uploadnya, 0,34. Oke, kita tes yang ketiga. Kita lihat untuk pingnya tes yang ketiga ini mengalami penurunan sangat jauh teman-teman. Pingnya cuma 59 saja. Untuk downloadnya 9 Mbps ya teman-teman ya.
Untuk uploadnya turun ya teman-teman ya, 0,28 Mbps untuk uploadnya. Oke, hasilnya ini ya teman-teman ya, hasilnya tes pertama dapat 11 Mbps, untuk uploadnya 0,26, tes yang kedua dapat downloadnya 9,27 Mbps, uploadnya 0,34, dan untuk tes yang ketiganya dapat 9 Mbps dan uploadnya 0,28. Nah teman-teman, dari hasil tes tadi, hasil VS tadi dari Orbit Star A1 dan Orbit Star A2, dapat saya simpulkan bahwa Orbit Star A2 untuk di tempat saya ini bagus. Orbit Star A2 ya teman-teman ya, bagus, seri terbaru dari Star A2. Ya ada 4 antena mungkin ini ya teman-teman ya, sehingga speed testnya tadi kita tes bagus, dia dapat di atas 5 Mbps terus. Kalau Orbit Star A1 tadi kita tes tadi, dia tidak dapat di atas 1 Mbps, dia kebanyakan di bawah 5 ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, semoga videonya menghibur ya teman-teman. Jangan lupa kalau ada saran bisa di komen-komen teman-teman ya. Kalau ada saran atau ada yang mau ditanyakan bisa di komen-komen saja teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.